Halo guys, welcome back to Nobel Channel. Oke, thank you teman-teman masih ada di channel Nobel. Hari ini gue mau sharing atau semacam tutorial atau apalah mengenai bagaimana caranya meningkatkan subscribe, viewer, serta jam tayang di channel teman-teman semua. Orang bilang, Bel kan channel lu baru sedikit banget, baru ya secuil banget atau apapun itu. Gue tadinya juga mau sharing ini ketika nanti gue berhasil atau nggak lumayan lebih banyak teman-teman. Tapi gue pikir-pikir gue mau berbagi sejak awal saja. Kenapa? Karena supaya kita nanti sama-sama membangun channel kita semua untuk jadi lebih baik atau bisa cepat-cepat mendapatkan monetisasi teman-teman. Nah, di sini gue mau share bagaimana cara meningkatkan yang tadi gue bilang ya. Jadi menurut gue ini ada dua tipikal orang membuat channel YouTube dengan kontennya. Yang pertama adalah kalian buat channel dengan konten menggunakan idealisme atau menggunakan pola pemikiran teman-teman yang teman-teman suka saja. Misalnya katakanlah teman-teman suka masak, oke, maka buatlah konten memasak sebanyak-banyaknya. Kemudian juga sesering mungkin dengan variasi-variasi pola masakan yang up to date atau menarik teman-teman. Itu yang pertama. Yang pertama ini juga bagus teman-teman. Justru ini adalah menurut gua adalah tipikal channel yang ideal. Karena apa? Karena ketika orang membutuhkan konten yang spesifik, maka dia akan mencari channel Anda. Ya katakanlah kalau misalnya teman-teman masih sambil bekerja terus agak kesulitan untuk channel-channel yang membutuhkan tools banyak atau orang banyak, yang simpel-simpel aja. Ya mungkin teman-teman suka hobi musik, bisa main gitar, atau saya bilang tadi teman-teman suka makan, jadi food blogger, ya sempatkan waktu dalam satu minggu 1 atau 2 kali untuk membuat video. Nah, untuk channel ini, jenis ini yang mau menggunakan idealisme, untuk channel-channel yang disukai adalah channel-channel yang bisa mempengaruhi orang banyak seperti makan, kuliner dan lain sebagainya. Kalau channel-channel yang masih spesifik, misalnya katakanlah tentang bisnis atau apa, segmennya pasti lebih mengerucut dan itu mungkin perkembangannya tidak terlalu cepat ya kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah membuat konten dengan berdasarkan tren atau market. Ya marketnya mau mengarah kemana nih? Maka teman-teman buatlah yang sesuai dengan market. Misalnya katakanlah ya, beberapa hari lalu kita dengar juga di TV atau di media elektronik bahwa Blackpink misalnya katakanlah dia buat video dengan video klip baru, album baru atau whatever. Maka teman-teman buatlah hal-hal yang terhubung dengan Blackpink tersebut. Atau misalnya katakanlah teman-teman waktu itu melihat atau mengetahui adanya Dalgona Coffee begitu viral di sosmed ya, di YouTube juga. Nah maka teman-teman segeralah membuat konten itu teman-teman. Nah itu adalah konten yang menurut saya bisa teman-teman buat mengikuti flow trend market yang ada di sosmed teman-teman. Kenapa? Ini bisa lebih cepat orang lagi flow-nya ke sana, orang mencari kata kuncinya seperti itu, maka cepat atau lambat video teman-teman pasti akan ada yang nonton. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, pasti akan ada juga penonton yang mampir ke channel teman-teman. Nah itu adalah dua tipikal yang cara membuat konten. Teman-teman sesuaikan saja mau yang mana. Tipikal pertama dengan idealismenya teman-teman, atau mau tipikal kedua yang mengikuti tren pasar. Ya, kalau saya punya sekarang ini sudah mulai mengikuti tren pasar ya teman-teman. Maksudnya adalah orang yang senang meliput apa, kita harus tampilkan, kita harus tayangkan. Kenapa? Karena kita juga kena euforianya, kita juga happy juga, kita juga senang mengerjakannya teman-teman. Itu kalau di channel saya ya. Nah ini alhamdulillah kemarin juga ada beberapa peningkatan signifikan dari subscriber sama jam tayang. Ini bantuan teman-teman semua. Kemudian tips saya yang berikutnya adalah bahwa kita harus sesering mungkin untuk mengupload video. Kita nggak tahu video mana yang diterima oleh market, video mana yang diterima oleh penonton teman-teman semua. Maka banyak-banyaklah untuk membuat video dan menguploadnya. Itu yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, gue bilang ketiga adalah bahwa untuk sebagai seorang YouTuber atau content creator,
kalian juga harus sering menonton dari karya-karya teman-teman yang lain. Kenapa? Untuk memberikan kita inspirasi, ide-ide baru atau hal-hal lain yang menurut kita bisa membantu untuk membuat video selanjutnya. Dan juga saya punya kebiasaan teman-teman, kalau misalnya katakanlah teman-teman mensupport channel saya dengan cara mensubscribe atau apa, kan suka ada tuh notifikasi di email. Nah, saya melihat, ya mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya teman-teman ya. Saya melihat kemudian juga kalau teman yang mensupport itu punya channel dan channelnya aktif memiliki video, saya pasti subscribe balik. Kenapa? Karena saya ingin juga teman-teman saya yang mensupport saya juga saya support mereka. Jadi itu, karena sukses di YouTube menurut saya tuh nggak bisa sendirian. Kita harus bareng-bareng, kita harus saling mendukung. Ya terlepas itu konten dengan kreativitas dan kreasi apapun, ketika itu Anda keluarkan, berarti kan itu memiliki, ya kalau menurut saya nilai seni lah, memiliki sesuatu hal yang bernilai gitu loh teman-teman. Kita harus saling mensupport. Nah itu sih saran dari saya ya. Nah itu aja sih menurut gue yang paling penting adalah teman-teman jangan patah semangat, karena gue juga yakin nih perjalanan gue ini masih butuh waktu lagi. Nah teman-teman yang baru juga segerakanlah membuat video, karena banyak sekali yang nanya, bro gimana sih cara buat video, bro gimana sih caranya. Saya melakukan hal itu sudah membuat channel udah 2016, tapi baru bergerak ini dari 3 bulan lalu saja, karena ya WFH lah atau apalah. Nah ini penting banget buat teman-teman segera memulai saja. Nanti teman-teman akan menemukan polanya masing-masing, teman-teman akan menemukan kenyamanan masing-masing yang bisa membuat channel teman-teman berkembang. Oke guys, itu aja mungkin sharing gue mengenai apa sih namanya. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya viewer teman-teman merequest sesuatu, kalau katakanlah teman-teman masih bisa memfasilitasinya, teman-teman masih sempat buat videonya, nggak ada salahnya teman-teman buat video yang mereka request, karena nantinya juga toh feedbacknya ke teman-teman juga kan. Orang lain happy, kita juga akan happy. Oke, itu saja mungkin sharing dari gue. Semoga sharing gue bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you sudah menonton channel ini, mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Gue undur diri. Saya Nobel untuk kehidupan yang lebih baik. Salam.